Teman-teman, kita melanjutkan di video yang ketiga. Ada BBRM, Energen, Java, sampai dengan TOTL. 8 saham ya. Langsung yang pertama ada BBRM, dia netral aja di harga 82. Untuk BBRM seperti apa ini? Oke, BBRM secara technical daily dia kurang menarik ya. Kurang menarik. Ada potensi dia koreksi dulu, koreksi ke harga 80 sampai dengan 78. Nah, buat kalian yang mau nyobain BBRM, tunggu di 80 sampai 78 saja. Itu lebih enak ya. Lebih enak di 78 80, itu enak tuh. Kuncinya adalah dia nggak boleh closing di bawah 78. Itu kunci dari BBRM secara technical daily. Kalau melihat secara technical weekly, dia masih cakep sebenarnya. MACD dan RSI-nya pun menarik, masih cakep. Namun yang saya tidak suka adalah candle dia itu kayak gini, kebanyakan jarum ya. Kebanyakan jarum ya, mungkin karena ini kan saham zombie juga. Saham zombie bid overnya tidak terlalu tebal, jadi wajar kalau si candlenya pun kayak gitu ya. Itu kan saham zombie ya, tidak terlalu tebal ini bid overnya, jadi kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang mau nyobain BBRM, tunggu di 80 sampai 78 saja nih. Ketika dia bantingan kayak gini, ini kan turun ke 79. Nah, itu kalian entry, kalian beli. TP-nya boleh nanti di 85 sampai dengan 90 ya. Tapi kalau dia niat, kalau si bandarnya niat, BBRM itu suka digoreng sampai dengan 90 lebih. Kalau memang niat ya, suka digoreng. Sekali ngegoreng itu keren dia. Tipikal saham gorengan yang keren ini BBRM. Tapi kalian harus sabar, itu aja kuncinya. Karena ini kan saham zombie, otomatis bandarnya pun nggak banyak melirik maksudku. Oke, begitu saja untuk BBRM ya. Lanjut ada Energen. Nah, ini cukup menarik nih, Energen. Dia menguat 0,56% di harga 358. Untuk Energen gimana ini? Teknikalnya ini gimana? Kayaknya keren, kayaknya. Oke, kan ngeri. Secara technical weekly, Energen cukup mengerikan ya. Cukup mengerikan, cukup berbahaya. MACD dan RSI-nya Energen sudah bukan area beli. Ini kalau dari technical weekly. Otomatis secara technical daily pun Energen sudah dipucuk ya. Udah dipucuk, ini memang masih ada potensi lanjut naik. Masih ada potensi lanjut naik, namun kalian kalau belum punya barang, ini cukup berbahaya. Target jauhnya Energen 1 bulan ke depan ya. 1 bulan ke depan itu malah bisa sampai 500. Ini target jauhnya Energen. Namun ingat, kalian jangan beli di harga sekarang. Kalau mau beli Energen, itu tunggu dia koreksi ke harga 300-an sampai 290-an lah. 300 atau di bawah 300 itu lebih enak ya, lebih aman daripada kalian HK di harga sekarang. Itu cukup beresiko. Walaupun targetnya memang jauh, target sampai ke 500 itu target bulanan ya. Tapi kalian jangan beli di harga sekarang, terlalu beresiko. Kalau melihat dari broker summary-nya Energen juga, retail sudah mulai masuk. Itu ada XL, XC, ada OD juga, ada PD juga. Jadi udah banyak yang masuk ya. Suaraku hilang guys. Oke, retail udah mulai pada masuk dan asing pun terlihat di sini banyak yang jualan ya, asing. Ini broker-broker bandar semua ini, BB, ZP, IF, BK, BQ, YP, MG juga, HP. Itu retail itu nggak ada yang beli, nggak ada yang jual, mohon maaf. Retail itu nggak ada yang jual, dan ini semua dijual oleh bandar. Jadi hati-hati, sudah saatnya Energen untuk koreksi dahulu. Tunggu saja dia turun ke harga 300 atau di bawah 300, itu lebih aman ya. Kalau dikasih, kalau nggak dikasih pun nggak apa-apa, santai.
toh masih banyak saham-saham yang masih di bawah. Oke, lanjut ada JPFA. Dia terkoreksi 1,64% di harga 1.500. Oke, Jabva secara teknikal weekly dia cukup mengerikan. MACD dan RSI-nya harap berhati-hati ya, jangan sampai nembus 1485 atau 1480. Ini garis warna biru muda, jangan sampai ditembus. Apabila nembus garis tersebut, maka potensi turunnya lebih dalam lagi, bisa ke 1300-an. 1300 ya, itu target dari Jabva kalau dia nembus garis ini secara technical weekly. Kalau melihat dari technical daily pun dia downtrend ya teman-teman, hati-hati. Ini polanya pola turun kayak gini, tuh kan. Dan ini ada potensi lanjut turun kembali. Paling dia naik untuk lanjut turun gitu. Maksudnya dia itu naik sedikit terus lanjut turun lebih dalam lagi. Kayak gitu paling. Polanya masih akan seperti itu. Kalau melihat dari daily, weekly, coba lihat dari bulanan pun dia cukup mengerikan ya. MACD dan RSI-nya pun kurang oke. Harap berhati-hati jika dia nembus 1480, maka potensi turunnya bisa dalam ke 1300 sampai dengan 1200. Harap berhati-hati JPFA. Tidak disarankan untuk membeli dahulu. Lanjut ada Jasa Marga. 3720 terkoreksi 0,27% ya. Jasa Marga ini perusahaan tol. Tolnya bagus loh. Bagus ini. Namun teknikalnya kurang bagus untuk Jasa Marga. Hati-hati. Ada potensi lanjut turun dulu untuk Jasa Marganya ya. Turun ke harga 3.500. 3.500 sampai 3.450-an itu target penurunan dari Jasa Marga. Melihat dari RSI dan MACD-nya pun dia kurang menarik ya. Kurang menarik. Secara technical weekly pun dia kurang menarik ya. Dah, kalau teman-teman mau nyobain beli Jasa Marga, tunggu di 3.500-an. Semoga aja di 3.500-an dia mantul ya. 3.500 dia mantul ke atas lagi. Ya kalian bikin area beli lah. 3.600 sampai 3.500. Nanti SL kalau dia closing di bawah 3.500. Target TP-nya boleh di 3.700, 3.900 sampai 4.000 lagi. Itu untuk Jasa Marga. Namun tetap berhati-hati dan pantau garis ini atau pantau harga 3.500. Tidak boleh dijebol ya. Itu kunci dari Jasa Marga. Kalau melihat dari trennya dia memang downtrend ya. Untuk Jasa Marga seperti itu. Lanjut ada JSPT, ini saham zombie juga, dia menguat 1%. Saham zombie kayak gini mengerikan ya. Mengerikan untuk JSPT secara technical weekly dia jebol support juga, jebol ya, itu punya support di 4.200, ada potensi dia lanjut turun. Lanjut turunnya bisa ke bentar. Wah, jauh guys. Jauh, bisa ke 3.500 sampai 3.300. Dan kalau jebol harga tersebut maka lanjut ke 2.500 untuk JSPT. Hati-hati ya. Technical daily pun dia ngeri. MACD-nya ngeri, RSI-nya pun ngeri. Jadi ini hati-hati aja. Buat yang punya JSPT belum disarankan untuk membeli. Belum disarankan untuk AVD dulu ya. Dari 3 time frame yang sering kita pakai, ketiganya menunjukkan potensi turun dahulu untuk JSPT. Seperti itu. Lanjut ada Mark. Dia terkoreksi 0,71% di harga 695. Mark ya. Mark ngeri juga guys. Untuk Mark harap berhati-hati, dia habis bagi dividen dan lanjut turun ya. Habis bagi dividen dan lanjut turun. Secara technical weekly dia jebol juga. Dia punya garis di 695, 690 pun dia jebol. MACD dan RSI-nya pun dia kurang menarik. Kalau melihat secara technical bulanan pun dia potensi turunnya lebih besar ya. MACD-nya kacau, RSI pun kacau. Untuk Mark harap berhati-hati. Ada potensi dia ke 600 1 bulan ke depan. Ke 600 bahkan sampai ke
550 untuk marknya ya. 600 sampai 550. Harap berhati-hati dulu untuk mark. Kalau melihat dari technical daily dia masih punya support di 670 ini di garis warna merah. Itu garis terakhir yang tidak boleh ditembus oleh mark di 670. Jadi kunci dari mark adalah di 690 sampai 670, garis-garis yang tidak boleh ditembus. Namun satu harapan dari kita semua sebagai seorang analis abal-abal, dia mampu balik arah atau dia mampu reversal lah ya. Semoga aja, karena melihat MACD dan RSI-nya pun sudah kecil resikonya. Semoga aja ada angin segar buat teman-teman yang punya mark. Semoga aja ada reversal tipis-tipis. Itu aja untuk mark. Lanjut ada PNLF, dia terkoreksi 2% di harga 268. PNLF. Oke, secara technical weekly dia mengerikan, dia jebol. Kita bikin support di 290 pun dia jebolin. Maka potensi turunnya lebih gede ya kalau kayak gini kondisinya. Ada potensi dia turun ke harga 250 pun bisa untuk PNLF secara target mingguan. Nah, kalau melihat dari technical daily dia sedang berada di garis supportnya di 268 atau 266. Maka pada hari Senin besok dia wajib mantul ya, kalau memang masih mau aman. Kalau dia pada hari Senin kok nggak mampu mantul, maka boleh di skip terlebih dahulu untuk PNLF. Walaupun MACD dan RSI-nya cukup menarik, tapi karena kondisi candle-nya atau kondisi chart-nya seperti ini, harap berhati-hati. Tidak disarankan untuk membeli dulu kalau dia besok jebol garis warna merah ini, jebol di 268 atau 266. Gitu untuk PNLF ya. Lanjut yang terakhir ada TOTL. TOTL menguat 0,76% di harga 665 untuk total bangun persada ya. TOTL. Total bangun persada secara technical weekly dia ada potensi lanjut turun dulu ke harga 640 sampai 630. Itu ke harga garis biru dan kuning. Nah, ini 640 630 ini nggak boleh tembus nih. MACD dan RSI-nya cukup beresiko untuk TOTL. Paling kalian kalau mau nyoba beli TOTL mending tunggu di harga 550-an aja. Atau di 500 sekalian ya. Tunggu di sini nih. Tunggu di sini. Di 550 sampai 500 itu area beli untuk TOTL. Namun kalau memang kalian pingin nyobain beli dengan asumsi analisa technical daily, boleh ya. Tadi kan analisanya pakai weekly. Nah, ini time frame daily boleh kalian coba beli. Boleh di harga 660 sampai 650 ya. 660 sampai 650 itu area beli. SL kalau dia closing di bawah 650, gitu aja. Ingat, SL kalau dia closing di bawah 650 atau jebol 650. Semoga aja dia mantul di garis ini ya. Semoga aja. Kalau dia mantul dan itu cakep. Cakep secara technical daily, MACD dan RSI-nya pun lumayan oke. Kalau dia mantul, maka ada potensi dia nutup gap ini. Ada potensi. Namun gak mungkin 1 atau 2 hari langsung ya, gak mungkin. Ini bisa jadi mingguan. Gitu aja sih untuk TOTL. Saya ulangi, area belinya ada di 660 sampai 650. SL kalau jebol 650, target TP-nya bebas. Kalian boleh di 700 atau di manapun bebas ya. Seperti itu saja untuk video yang ketiga. Sampai jumpa nanti di video yang keempat. Bye bye.